Baik, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan yang luar biasa. Kita semua boleh kembali jumpa, baik semua anak-anak yang ada di Glow of Love dan juga semua saudara yang mengikuti live ini. Pada kesempatan yang diberkati ini ada sejumlah pertanyaan yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita pada kesempatan diberkati ini. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di tangan saudara sekalian yang sebagai bentuk pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, perlu kita mendahului dengan satu pembacaan ayat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat ini menjadi pembahasan kita atau kenapa kita mau melakukan tanya jawab pada malam hari ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Baik, kita baca bersama-sama ayat ini, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan ada kalimat di situ, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab, ya, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Itu berarti dalam kehidupan kita ini atau dalam keseharian kita itu kita tidak bisa lepas dari orang-orang yang meminta pertanggungjawaban atau bertanya kepada kita sekalian. Mari Chelsea di atas saja. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pindah dekat kakak sini. Bisa, oke, baik. Jadi sekali lagi, jelas sekali bahwa tiap hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada pada kita, atau tentang iman kita, tentang kekristenan kita. Nah, ayat itu tadi bilang kita harus memberi jawab dengan lemah lembut dan hormat. Kadang-kadang yang membuat orang lain mungkin rasa tidak bisa memberi jawaban terhadap sejumlah pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, supaya kalau nanti saudara semua di dalam seputaran tentang iman kekristenan kita, maka kita mampu memberikan jawaban. Kita tahu bagaimana kita memberi jawaban kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa memberi jawaban kepada orang lain, itu sama saja dengan kita gagal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Itu artinya kita pergi gereja juga, gereja percuma. Kita pergi ibadat tapi ibadat percuma, karena kita tidak memiliki satu tanggung jawab untuk betul-betul dapat menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu harus bisa memberi pertanggungjawaban yang kita yakini dalam kekristenan, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, karena itulah saya merasa perlu untuk kita semua hari ini khusus, dan mungkin ini karena saudara saya lihat punya pertanyaan yang cukup banyak, tidak mungkin kita bisa selesai dalam satu kali pertemuan, tapi nanti kesempatan berikutnya lagi baru kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tidak bisa jawab atau kita tidak bisa bahas pada kesempatan ini. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap iman kekristenan kita, maka tidak bisa kita memberi jawaban dengan apa yang kita inginkan, ya. Sesuka-suka kita mau jawab apa ya kita jawab. Saya orang tanya apa ya kita jawab, tidak bisa. Kita harus jawab dengan tentu dasar yang kuat. Kita menjawab dengan prinsip yang kuat, sehingga
semua pertanyaan-pertanyaan itu dapat betul-betul dimengerti. Jawabannya apa, itu betul-betul dapat dipahami. Itu yang kita mau nyatakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu sebentar mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan saudara yang saudara sudah buat itu jawaban dari Alkitab, tapi juga mungkin kalau saudara merasa kurang pas atau masih ada pertanyaan lanjutan yang sehubungan dengan pertanyaan itu, maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama juga membahasnya. Baik saja, kita mulai saja dengan beberapa pertanyaan yang saudara sudah buat. Mungkin bisa diatur bagaimana, mulai dari siapa lebih dulu supaya saya bisa menjawabnya secara baik pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, mungkin dari siapa lebih dulu? Dari Chelsea. Oke, Chelsea, silakan pertanyaannya. Takaran iman menurut pandangan Alkitab. Mungkin kita harus tahu dulu takaran iman ini maksudnya apa ini? Takaran iman menurut pandangan Alkitab. Oh, berapa banyak iman yang harus dimiliki, begitu? Baik, jadi bicara soal takaran iman di dalam kekristenan, sebenarnya tidak ada takaran, ya. Iman itu tidak bisa dibuat dalam sejumlah kuantitas, itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa bilang iman 1, iman 2, iman 3, itu tidak mungkin bisa. Jadi iman itu tidak bisa ditakar dengan jumlah. Tapi kalau dimaksud takaran iman itu adalah bicara soal kualitas iman, bisa, ya. Jadi saya ulang lagi, ya. Kalau kita bicara soal iman itu dalam bentuk kuantitas atau jumlah, itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena iman itu tidak bisa ditakar dengan jumlah, tapi iman itu bisa dibuat takarannya dalam bentuk kualitasnya. Jadi tentu yang kita bicarakan di dalam iman kekristenan itu kualitas, bukan jumlah. Oh, saya sudah 10 tahun ikut Tuhan jadi Kristen, jadi saya pun iman ada 10, tidak bisa. Atau saya pun iman ada 15, saya pun iman ada 20, itu tidak bisa. Takaran yang dimaksud itu tidak lain hanya bicara soal satu, kualitas iman. Nah, kalau bicara soal kualitas iman atau yang tadi Chelsea sebut dengan takaran iman, maka iman yang berkualitas itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Itu yang pertama. Jadi kalau orang bilang, kamu punya takaran iman, ukuran iman, kualitas iman seperti apa? Itu dilihat dari perbuatan kita. Dari perbuatan yang nyata dalam pribadi kita sebagai orang-orang Kristen. Itulah yang disebut dengan takaran iman atau kualitas iman. Coba kita lihat ini ayat dulu, ya. Di dalam kitab Yakobus ayat yang ke-14. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14. Bisa ditampilkan? Mari kita baca ini ayat, ya. Yakobus pasal 2 ayat 14. 1, 2, 3. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Ayat 17. Ya, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati atau tidak ada atau kosong atau tidak ada nilainya, nol. Lalu ayat yang ke-18 dan 19, ya, ayat 18 dan 19. Yakobus pasal 2, 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi lihat itu, iman itu hanya bisa ditunjukkan dari perbuatan-perbuatan. Ayat 19 Yakobus pasal 2, 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga
percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita ganti itu kata percaya dengan beriman atau iman. Ya, 1, 2, 3. Engkau beriman bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga beriman akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau beriman itu hanya sekedar percaya, itu omong kosong, itu nol, kosong, tidak ada artinya. Atau kalau bahasanya Chelsea tadi, itu takarannya itu tidak ada, kualitasnya tidak ada. Iman yang berkualitas atau iman yang mempunyai takaran, iman yang mempunyai nilai, itu iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Amin. Nah, sekarang saya tanya, setan itu ada perbuatan baik atau tidak? Ya? Setan ada perbuatan baik atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Setan tidak pernah bisa buat baik, ya. Setan itu tidak bisa buat baik. Tapi sekarang saya tanya, setan percaya tidak bahwa Allah itu baik? Dia percaya. Itu Maha Kuasa, dia percaya tidak? Percaya. Allah itu baik, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu yang akan menghukum dia. Dia tahu, tetapi dia tidak pernah punya perbuatan. Makanya orang Kristen yang beriman, takaran iman itu, sekali lagi, kalau mau dikatakan orang itu beriman yang punya kualitas, punya takaran, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan. Yang berikut, yang kedua, iman yang iman atau yang disebut dengan kualitas atau takaran iman, tadi pertanyaannya. Itu bukan hanya dilihat dari perbuatan saja, tapi dari seluruh apa yang kita mau kerjakan dalam hidup ini, ya. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini itu dasarnya itu mesti iman, ya. Jadi kamu berdoa mesti pakai iman, datang ibadat mesti pakai iman. Apa saja kita lakukan tanpa iman itu dosa. Roma pasal yang ke-14 lebih dulu, ayat 23. Roma pasal 23. Roma 14 ayat 23. Oke. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Jadi makan tuh mesti pakai iman. Bukan dapat lihat nasi langsung papak, ya. Makan saja harus pakai iman. Karena kalau tidak melakukannya dengan iman, maka dosa. Dikatakan, baca lanjut selanjutnya. Dan 1, 2, 3 adalah dosa. Jadi apa saja yang kita lakukan tidak berdasarkan iman itu dosa. Jadi dasar daripada semua yang kita lakukan itu harus dasarnya adalah iman. Nah, makanya Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang begini. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar, iman itu fondasi, iman itu yang menjadi tolak ukur kita melakukan segala sesuatu. Jadi takaran iman itu dilihat dari situ, Chelsea. Kalau kamu pergi sekolah, kamu beriman, maka kamu akan berdoa dengan iman, berangkat sekolah dengan iman, semua kamu pakai iman. Nah, iman. Nah, kalau sekarang kita bicara soal iman, semua dilakukan dengan iman, itu berarti apa? Ya saudara, iman itu kan tidak bisa dilihat. Iman itu kan tidak bisa diraba. Tapi kok semua harus dilakukan dengan iman? Makan pakai iman, belajar pakai iman, lakukan segala sesuatu harus pakai iman. Berarti iman itu adalah sesuatu yang mesti nyata, sesuatu yang mesti terwujud. Nah, apa yang sebenarnya terwujud di dalam iman? Sekarang kita lihat ini ayat ya. Ternyata iman itu berkaitan erat dengan yang namanya firman Allah. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 10 ayat 8. Ya. Roma 10 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam itulah yang kami beritakan. Jadi ingat ini. Jadi saya mau kasih jelaskan begini ya saudara. Tadi Alkitab bilang dasar dari segala sesuatu yang kita harus lakukan itu dengan iman. Nah,
Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan iman? Iman itu dikatakan dekat di dalam iman itu adalah firman iman yang dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi iman dengan firman itu tidak bisa dipisahkan. Orang beriman itu pasti orang yang memegang firman. Orang beriman itu orang yang melakukan kebenaran atau melakukan firman Allah. Jadi kalau makan pakai iman itu berarti makan sesuai dengan firman Allah. Ya. Kalau dikatakan berdoa pakai iman, maka berdoa sesuai dengan firman Allah. Kalau dikatakan pacaran pakai iman, itu berarti pacaran sesuai firman Allah. Minum pakai iman, itu berarti minum yang sesuai dengan firman Tuhan. Berarti ada minum yang tidak sesuai firman Allah. Ada makan yang tidak sesuai firman Allah. Jadi kalau orang makan tidak sesuai firman Allah, itu berarti dia tidak makan dengan iman. Kalau orang minum tidak sesuai dengan firman Allah, dia tidak minum dengan iman. Ya. Sekarang contoh. Ya. Makan binatang. Hah? Sekarang saya tanya, makan binatang yang sudah mati, bukan dibunuh tapi mati bangkai, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya? Karena busuk. Karena ada bakteri, ada virus. Ya? Kotor. Ya. Tapi kalau seandainya tidak kotor, baru mati, ya toh? Baru tiba-tiba kita lihat ya ayam dia, belum kita potong, tapi dia mati sendiri itu ayam, gitu, karena penyakit. Kira-kira boleh makan tidak? Tidak boleh. Ya, boleh atau tidak? Sayangnya ini kalau jual 100.000 nih ya, angka pisau langsung horo cepat-cepat langsung potong masak. Saudara, Alkitab bilang tidak boleh makan binatang yang dicekik. Tidak boleh makan binatang yang sudah bangkai. Itu tidak boleh. Jadi kenapa saya tidak makan? Ya karena firman berkata tidak boleh. Maka saya melakukan yang namanya makan dengan iman. Makan persembahan berhala boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa ya? Karena Alkitab bilang tidak boleh makan persembahan berhala. Karena tidak boleh, saya tidak makan. Jadi itu maksudnya, kalau kita makan sesuatu dengan iman, itu kita makan yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kebenaran. Sekarang saya tanya lagi, minum mabok boleh tidak? Kan minum. Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang Alkitab tidak melarang, tidak boleh. Jadi kalau minum yang namanya minum mabok, pasti minum tidak dengan iman. Sekalipun waktu angkat satu sloki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu tidak dengan iman, karena bertentangan dengan Alkitab, itu melanggar firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman itu sama saja dengan segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lihat lagi Roma pasal 10 ayat 17. Karena itu firman dengan iman itu tidak bisa terpisahkan itu. Roma 10 ayat 17. Lihat teks ini. Ya, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, hari ini kenapa saya pergi sekolah lalu saya berdoa? Ya karena saya belajar firman bahwa mau melakukan segala sesuatu harus didasari dengan doa. Akhirnya saya berdoa. Ya, kenapa hari ini saya tidak mau mencuri, saya tidak mau maki-maki? Ya karena firman Tuhan yang mengatakan. Jadi iman itu timbul karena kebenaran. Jadi kebenaran itu yang membuat akhirnya kualitas iman itu menjadi nyata. Takaran iman itu menjadi nyata. Itu karena ada firman. Tanpa firman Allah, iman kita iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan. Iman yang mati. Iman yang semu. Iman yang tidak sesungguhnya iman kekristenan. Tapi kita punya iman karena iman kita disertai perbuatan. Dan perbuatan itu tidak lain didasari oleh Alkitab. Itulah takaran iman kekristenan. Ya, jelas Chelsea? Atau masih ada lanjutan? Tidak ada. Oke, pertanyaan kedua. Orang berikutnya dulu, tahan dulu pertanyaan. Ya. Oke, sikap dan tindakan apa yang kita harus lakukan untuk apa? Untuk
menjauhi keinginan daging. Semua orang itu punya keinginan daging ya. Keinginan daging itu tidak bisa bilang tidak ada. Mau pendeta kah, mau jemaat kah, semua ada keinginan daging. Itu manusia. Kenapa kok kita semua punya keinginan daging? Karena kita semua ini sama-sama lahir dari keturunan yang sama. Pendeta lahir dari keturunan Adam dan Hawa, ya. Lalu jemaat juga lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Majelis juga lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Nabi, rasul, siapapun yang namanya masih manusia, semua punya keinginan daging. Nah, apa saja itu keinginan daging? Mari kita lihat dulu. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Ini keinginan dagingnya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. 19. Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Nah, itu termasuk keinginan daging yang bunyi itu. Galatia 5 ayat 19. Mari kita baca dulu. 1, 2, 3. Lanjut. Dua satu. Ya. Coba kita lihat mulai ayat 19 ya. Itu adalah keinginan daging ya. Semua kita tadi saya katakan pasti punya ini. Percabulan. Siapa yang tidak mau bercabul? Saudara, karena percabulan itu menyangkut soal hubungan seks ya. Siapa yang tidak mau melakukan hubungan seks? Manusia normal ini semua melakukan hubungan seks. Ya, pasti kepengen ya. Lalu saudaraku dikatakan lanjutan kecemaran ya. Siapa manusia ini yang saudaraku lahir dari langit datang yang bersih-bersih? Tidak ada, semua itu pasti kotor, cemar karena dosa. Keinginan untuk melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor itu sangat besar dalam hidup manusia ini. Hawa nafsu itu bagandeng dengan percabulan. Lalu kemudian ayat 20. Penyembahan berhala itu sama dengan tidak mau menyembah Tuhan. Itu juga kita ini begitu. Manusia itu rata-rata mau suruh menyembah yang benar atau menyembah Tuhan itu sesuatu yang susah. Kenapa? Karena ada keinginan daging. Sihir itu menyangkut kuasa gelap ya, orang hidup dalam kesetanan segala macam. Itu semua orang juga kepengen, karena setan tuh menawarkan hal-hal yang cepat, menawarkan hal-hal yang gampang, dan orang suka itu ya. Lalu kemudian apa lagi? Perseteruan, bakalai, itu kan gaya hidup manusia. Perselisihan, iri hati, amarah, itu semua tuh ada dalam manusia. Tidak tahu siapapun dia. Tadi saya sudah bilang, mau pendeta kah, mau siapa, ada itu. Ada potensi seperti ini pasti ada. Karena kita semua ini manusia berdosa. Karena kita semua ini manusia yang lahir dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kasmati itu sama ya. Tapi pertanyaannya Nia itu jelas, dia bilang apa tadi? Sikap dan tindakan seperti apa yang kita harus lakukan untuk menjauhi semua keinginan-keinginan ini? Apa yang kita harus buat? Nah, jawabannya itu ada di ayat 16 Galatia pasal 5. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 16 Galatia pasal 5. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu keinginan. Kita bilang hiduplah oleh apa? Hiduplah oleh apa? Roh. Maka kamu tidak akan. Gimana kita bisa menjauhi? Sikapnya adalah hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kasih hidup ini untuk Roh Kudus. Maka pasti kita tidak akan
menuruti keinginan daging. Kenapa kok orang hidup oleh Roh Kudus tidak menuruti keinginan daging? Ayat 17. Kitab Galatia pasal 5. Ayat 17. Tampilkan. Ya, 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu Setiap kali. dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara lihat, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi tidak bisa kalau dua-dua itu ada di dalam satu wadah atau satu pribadi, itu tidak mungkin bisa. Kalau ada yang namanya keinginan roh, pasti keinginan daging kalah. Tapi kalau ada keinginan daging, maka pasti keinginan roh akan kalah. Nah, sekarang tergantung kita mau kasih kita pun hidup ini dipimpin siapa? Mau dipimpin Roh Kudus atau mau dipimpin oleh kedagingan? Kalau mau dipimpin Roh Kudus, pasti kita tidak akan melakukan keinginan-keinginan daging. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan kita, ya pasti kita akan lakukan yang ayat 19 dan seterusnya tadi 20, 21, 22. Ya. Nah, sekarang jadi bagaimana supaya kita ini terhindar dari semuanya itu? Jawabannya satu itu. Beri hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau beri hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti keinginan daging itu tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Jadi kamu mau bercabul, Roh Kudus itu akan kasih tahu. Roh Kudus itu punya fungsi itu mengingatkan, menginsafkan kita. Ya. Jadi Roh Kudus akan bilang, jangan itu dosa. Kalau kamu mau bikin yang namanya kemabukan, Roh Kudus akan ingatkan, jangan itu dosa. Kalau kamu mau melakukan yang namanya apalagi iri hati, Roh Kudus akan ingatkan, jangan itu dosa. Roh Kudus itu yang bekerja. Kalau manusia yang ingatkan, saudara bisa tersinggung, saudara bisa marah. Tapi kalau Roh Kudus yang ingatkan, itu akan memberikan pertolongan buat kita semua. Makanya Roh Kudus itu disebut dengan roh penolong yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 ditampilkan itu ayat. Yohanes 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya, dibacakan buat kita. Silakan. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Yohanes, bukan Yosua, Pak. Yohanes 14 ayat 16. Ya, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia penolong, Roh Kudus itu. Nah, kalau Roh Kudus itu penolong yang bagaimana? Coba lihat ini ayat Yohanes 16. Yohanes pasal 16, mulai baca ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat 8. 16 ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Dan kalau Dia datang, Ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau Roh Kudus itu dia datang, dia penuhi hidup kita atau dia masuk dalam diri saudara, dia akan insafkan kita. Akan apa? Dosa. Dia kasih tahu kita, itu dosa. Tapi bukan hanya dosa, dia kasih tahu kita kebenaran. Nah itu, Roh Kudus punya fungsi. Dia kasih tahu, ini yang benar, itu salah, jangan ikut. Itu Roh Kudus. Lalu kemudian apa? Dia kasih tahu kita akan penghakiman. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan neraka, kamu akan dihakimi. Itu Roh Kudus punya fungsi. Jadi Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita untuk menginsafkan kita, menyadarkan. Lebih tepat itu kata menyadarkan. Insafkan itu kayaknya terlalu berat untuk dimengerti. Menyadarkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ayat yang ke-9. Sadar kita, bukan hanya dia kasih sadar kita. Terus ayat 9, 1, 2, 3. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Jadi orang karena tidak percaya dia mau hidup dalam dosa, Roh Kudus itu hadir. Supaya betul-betul mengerti ini loh kebenaran, ini loh dosa. Itu saudara. Jadi itu Roh Kudus itu penting sekali dalam hidup kita semua. Makanya saya ulang lagi, bukan hanya buat Nia tapi buat kita semua. Caranya sebenarnya gampang, ikut Tuhan itu. Cukup beri hidup kita dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin hidup kita, kita takut buat lakukan dosa. Kita tidak mau lakukan yang namanya hal-hal daging.
Tapi kalau Roh Kudus tidak pimpin kita, ya sudah, kita ikut mau-mau kita sendiri. Nah, cara kedua, supaya kita tidak menuruti keinginan daging, selain kita dipimpin Roh Kudus, kita juga harus bikin komitmen. Ya. Kita buat komitmen bahwa saya tidak mau lagi hidup dalam hidup yang lama. Yang lama harus mati, yang lama harus saya buang. Kitab Kolose, mari kita lihat itu ayat. Kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Kolose, pasal 3, ayat 5 mulai sampai dengan ayat 8. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang matikan. Kudus sudah membantu kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita ini dosa, ini tidak. Tapi kita juga harus ambil keputusan, saya harus kasih mati ini, ya. Yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, saya harus matikan. Itu, matikanlah. Kalau ada kata lah di belakang itu sama dengan kata perintah. Itu. Ya. Selain ayat 5, lanjut ayat 6. Ya. Kolose pasal 3 ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kita harus tahu semua yang daging-daging itu mendatangkan murka Allah. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya. Matikanlah. Sekarang dia bilang buanglah. Nah itu. Jadi kita pembagian juga ada. Bukan kita patung lalu Roh Kudus yang kerja. Lalu nanti kita bikin jadwal, kita bilang, Roh Kudus di mana nih? Ya kamu tidak buat komitmen. Harus buat komitmen. Harus bikin suatu kesepakatan di dalam diri sendiri. Tuhan, sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah bertobat. Saya mau buang-buang semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Saya mesti buang. Itu bikin dalam diri kita sendiri. Komitmen itu penting. Ya. Kalau tidak ya tidak akan pernah bisa. Itu dua hal yang kita harus lakukan. Jadi saya ulang lagi, satu, kita berhidup kita dipimpin Roh Kudus. Kalau sudah dipimpin Roh Kudus, yang kedua, ingat baik-baik, komitmen itu penting. Nah, waktu kita bikin komitmen, itu bukan berarti otomatis setan tidak goda kita. Setan itu pasti datang goda terus menerus. Setan itu pasti datang tawar terus menerus. Kita keluar dari gereja sini, mungkin baru sampai di Deker situ, tiba-tiba bosong ketemu bosong pungkawan, langsung bilang, Mel, lu dari mana? Dari gereja. Jangan pulang dulu, ketong gacor dulu. Nah, misalnya begitu. Nah itu butuh komitmen. Tadi kita sudah datang ibadat, kita sudah bilang Roh Kudus pimpin kita. Waktu kita ditawarkan, Mel, tadi bukan kamu dengar firman, jangan pesta pora, jangan minum mabok, ya. Roh Kudus kasih ingat. Tapi sekarang keputusan ada di tangan kamu. Komitmenmu apa? Buang, hindari, matikan, atau terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Elo jalan cukup jauh. Sampai di mana Elo lupa rumah? Nah, Alak. Saya pikir lu lupa rumah. Sampai Alak. Itu. Kadang-kadang sampai di Tenosi itu bisa-bisa ada kawan di situ kan. Ya, lalu tahan sebentar. Nah, itu keputusan ada di tangan kita. Jadi Tuhan itu memang pimpin kita. Tapi sekali lagi, bukan berarti Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin, lalu kita tidak hadapi godaan. Coba saudara lihat itu Matius pasal 4. Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ketika dipimpin oleh Roh Kudus, itu dibawa ke padang gurun. Matius 4 ayat 1. Untuk apa di padang gurun? Dicobai iblis, kata Alkitab. Matius 4 ayat 1 ditampilkan. Ya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Jadi Roh Kudus itu pimpin orang, tapi Roh Kudus juga mau kita diuji. Diuji oleh siapa? Oleh setan. Supaya kita ini ada keputusan tidak, komitmen tidak di dalam Tuhan. Ya, sungguh-sungguh tidak di dalam Tuhan. Nah, hari ini sekali lagi semua kita dengar ini, bukan hanya Nia yang bertanya, tapi ini juga menjadi jawaban buat kita semua. Bahwa penting sekali
hidup kita itu dipimpin Roh Kudus satu, tapi juga bikin komitmen dengan Tuhan. Itu buat komitmen dengan Tuhan. Yang lama mesti buang, yang jahat mesti buang, yang daging mesti buang. Itu orang Kristen, itu anak-anak Tuhan yang mempunyai sikap apa tadi? Mempunyai sikap menjauhi keinginan daging. Nah, itu sikap yang kita lakukan. Ya, oke. Next, yang berikut. Yang ketiga. Elo, silakan. Ketika nafsu sudah ujung hidup, apakah masih ada pengampunan? Apa itu? Ketika nafsu sudah ujung hidup, apakah masih ada pengampunan? Lu baca satu pertanyaan tuh. Michael. Ketika nafsu sudah di ujung hidung. Nafas? Oh, nafas sudah di ujung hidung. Apakah masih ada pengampunan? Saya dengar dari sini kayak nafsu. Ya. Pengampunan itu Tuhan masih berikan kepada orang ketika ada kesempatan hidup. Ya, itu memang masih ada pengampunan. Tapi persoalannya nafas di batang hidung itu, dia masih bisa mengaku kosonde, itu pertanyaannya. Karena pengampunan itu hanya bisa terjadi kalau orang mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 bisa dibacakan buat kita. Jika kita mengadu dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah itu. Jadi kalau kamu mengaku, maka langsung mengaku nakar mana? Napas ada di hidung, maksudnya bisa mengaku, ya jadi soe sudah. Makanya selagi Tuhan masih kasih nafas masih kasih kita tiap hari untuk hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, itu jangan disia-siakan. Karena sekali lagi kita ini kan tidak pernah tahu mati itu datangnya kapan. Ya. Kalau mati itu datangnya pas ya napas masih ada, ya puji Tuhan. Tapi kalau pas napas setengah-setengah dan kita tidak mungkin bisa lagi melakukan pengakuan di hadapan Tuhan, ya kasihan sekali hidup ini, saudara. Jadi kadang-kadang orang ini berpikir karena Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, lalu kemudian dia menyia-nyiakan kesempatan hidup. Jangan. Karena kalau kamu tidak sempat mengaku dosa, biar nafas ada, tapi tidak bisa mengaku dosa, tetap kamu mati dalam dosa. Mati dalam dosa itu berarti neraka, tidak ada pengampunan. Ya. Jadi ini bukan soal nafas, tapi persoalan pengakuan. Nah itu. Soal tidak, kalau kamu memang betul-betul semua mati baru pengakuan, ya tidak masalah. Seperti contoh di dalam Injil Lukas itu, orang yang penjahat yang di samping Yesus itu, ya. Itu kan jelas dia mengaku meskipun dia sudah mau mati itu. Ya, dia mau mati tapi dia masih mempunyai kesempatan untuk mengaku. Sabar, saya lihat itu ayat di mana ya. Lukas pasal ayat 42. Perhatikan ini ayat. Lukas pasal 23 ayat 42 mulai. Ya, Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini dia mengaku Yesus sebagai raja. Dia mengaku bahwa Yesus Tuhan. Padahal tadinya dia penjahat. Dia hidup tidak kenal Yesus. Dia hidup jauh dari Yesus. Tapi begitu dia disalib, dia pun napas tinggal terakhir-terakhir, dia masih bilang, apabila engkau datang, ingatlah aku. Ya. Lalu ayat 43. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti dia dapat pengampunan atau tidak? Dapat. Meskipun dia semua mati, tapi dia masih sempat mengaku, Yesus engkaulah raja. Kalau engkau datang, ingatlah aku. Nah, jadi sekali lagi, pengakuan itu menjadi penting. Sebab untuk selamat, untuk mendapatkan pengampunan, itu bukan hanya percaya dalam hati, tetapi mengaku dari mulut. Roma pasal 10 ayat 9. Tampilkan itu ayat. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan jadi ingatlah baik-baik, pengakuan itu penting ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup karena lu tidak tahu kapan lu bisa mengaku Tuhan ya. Jangan sampai napas putus tanpa mengaku Tuhan. Napas putus tanpa mengaku dosa. Tak napas putus tanpa mengaku Yesus sebagai Raja. Maka sekali lagi binasa. Karena tidak ada pengampunan setelah kematian. Itu ingat baik-baik. Ya. Jadi kalau napas masih di hidung dan orang itu masih bisa mengaku meskipun masih bisa. Itu masih sempat. Ya, saya kan pernah bilang, kalau kamu turun-turun dari Garuda situ baru kamu rem ya tidak makan, baik kamu masih sempat teriak Tuhan Yesus ya masih ya. Tapi kalau kamu rem tidak makan, kamu hanya rem lalu masuk laut, maka selesailah engkau. Maka sebelum rem mengaku memang dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu hari kematian kita kapan ya. Saya kemarin naik pesawat di Alor, lalu sampai di Alor tidak bisa turun ya, karena angin kencang. Sempat turun tapi pesawat miring. Begitu bubak semua teriak Tuhan tolong. Untung napas tidak putus. Kalau napas putus ya yang berteriak Tuhan tolong ya masih bisa. Maka kalau tidak sempat teriak Tuhan tolong ya, akhirnya naik kembali, terbang datang ke El Tari Kupang ya. Untung ya saudara masih bisa selamat. Tapi kalau tidak ya selesai. Semua teriak Tuhan tolong. Saya santai-santai saya, karena saya setiap hari teriak Tuhan toh. Jadi tidak perlu teriak lagi. Karena mati hari ini mati besok sama pasti selamat. Karena semua hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ingat itu, selagi Tuhan masih kasih napas, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Ya, mengaku tiap hari, mengaku Yesus tiap hari, minta ampun tiap hari, serahkan hidup sama Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara. Next. Saya pun pertanyaan sendiri, kok ada orang punya? Oh dia pun sendiri ya? Ini kan berkaitan tadi dengan yang setelah meninggal, begitu ya maksudnya. Setelah mati itu bagaimana pandangan orang Kristen setelah meninggal? Pandangan orang Kristen setelah meninggal, yang pertama bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya, saya ulang ya. Jadi orang Kristen itu harus menyadari bahwa kematian yang kita alami itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru itu adalah permulaan dari suatu kehidupan yang sebenarnya. Ya, sabar, saya mau lihat ayat Alkitab ini. Ya, supaya kita ini hidup, kita jangan pikir sudah beta masih hidup ini betapa-tapa nanti kalau mati kan habis. Bukan, justru waktu Anda meninggal itu baru mulai suatu kehidupan yang sebenarnya. Karena hidup di dunia ini bukan sebenarnya. Kenapa tidak sebenarnya? Karena hidup di dunia ini kan sementara. Ya, hidup di dunia ini itu kan akan berakhir. Hidup di dunia ini itu tidak kekal. Ya, coba kita baca ayat firman Tuhan ini ya. Siapa yang pikir hidup ini kekal, itu sangat nais ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayub pasal 14 ayat yang pertama. Ayub pasal 14 ayat yang pertama. Ya, dibacakan buat kita. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Nah, siapa yang lahir dari laki-laki? Nah, kalau ada yang lahir dari laki-laki berarti dia umur singkat, ya, umur panjang. Tapi kalau lu lahir dari perempuan, maka tidak ada yang bilang umur panjang, semua singkat umurnya. Ya, artinya bahwa kita semua ini akan mati. Ya,
Saya tidak tahu siapa yang giliran lebih dulu. Entah saya kah? Atau Ibu Wanda kah? Atau Sitri kah? Atau siapa kita semua di sini? Kita semua ini akan mati. Yang tadi saya sudah bilang, kecuali ada yang lahir dari laki-laki. Semua lahir dari perempuan, singkat umurnya. Itu Alkitab bilang. Jadi karena itu, ingatlah baik-baik. Waktu Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup ini, jangan pernah sia-siakan. Sabar. Karena kehidupan yang sebenarnya itu belum sekarang. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti akan datang. Ya. Kehidupan yang akan datang itu kekal. Hanya ada 2 tempat. Sorga dan neraka. Ya. Tidak ada 3 tempat. Hanya ada 2 tempat. Sorga dan neraka. Kalau saya tidak salah, ada yang tanya itu juga. Ya tahu? Mel kosap. Ya. Dion pun pertanyaan. Ada sorga dan neraka. Hanya ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Ya. Oh beta di pinggir neraka atau beta di pinggir sorga. Nah, ada hanya 2 tempat tuh, sorga, neraka. Itu kehidupan yang sebenarnya. Dan tidak ada yang namanya 1-2 hari. Di situ kekekalan. Ya. Karena itu jangan pernah main-main dengan hidup ini. Ya. Karena kita akan mulai suatu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu akan dimulai dengan suatu penghakiman. Ya. Ayat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Mari tampilkan ini ayat. 2 Timotius 4 ayat 1. Ya, dibaca kencang-kencang. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, akan berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Kita ini akan dihakimi. Kita yang hidup dan kita yang mati. Itu Alkitab bilang akan dihakimi semua. Itu terlihat di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 21. Ayat 12. Ya. Wahyu 20 ayat 12. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Wahyu 20 ayat 12. 1, 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi begitu kita putus napas, nanti kita semua menghadap pengadilan. Ya, di situ dibuka semua kitab-kitab. Ya, kitab-kitab itu akan menyatakan, oh kamu buat ini, kamu buat itu, semua akan nyata. Nah. Ayat yang ke-13. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi itu ya hidup sesungguhnya itu nanti di sorga dan di neraka. Yang ada dalam kitab kehidupan, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang percaya Yesus, mereka semua diselamatkan. Tapi yang main gila dengan Tuhan, yang hidup di dalam dosa, yang tidak bertobat, oh semua akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanyakan Sela tadi, bagaimana pandangan orang Kristen setelah kematian? Orang Kristen mempunyai pandangan bahwa setelah kematian ada suatu kehidupan yang sesungguhnya. Itu. Beda dengan orang agama lain. Kalau agama lain, ya mereka punya pemahaman beda-beda. Ada yang bilang, oh kalau nanti kita mati, ya ada 3 tempat. Ada. Agama Katolik punya pemahaman begitu. Sorga, neraka, purgatori. Ya. Lalu ada agama yang punya pemahaman Hindu misalnya,
Mereka punya pemahaman bahwa oh kalau kita mati, kalau kita orang baik, maka kita akan jadi nanti berinkarnasi ya. Reinkarnasi menjadi siapa? Menjadi apa? Kalau kamu jelek, kamu jadi tikus dan lain sebagainya. Begitu. Itu reinkarnasi. Kalau kamu hidup jahat, kamu akan jadi ini. Itu ajaran mereka. Tapi kita percaya Alkitab. Tadi saya tunjukkan itu ayat-ayat Alkitab. Kita punya kitab suci mengajarkan begitu. Kalau kita setelah kematian, kita akan lihat suatu kehidupan yang sesungguhnya. Antara sorga atau neraka. Ya, itu pasti. Ya. Jadi jangan pernah pikir hidup ini hanya begitu-begitu saja. Lalu setelah kematian, pandangan orang Kristen. Ya. Setelah kematian itu, orang yang sudah mati dengan orang yang hidup tidak ada hubungan. Itu orang Kristen. Ingat baik-baik ya. Ya. Jadi kalau saya mati, tidak ada hubungan lagi dengan saudara. Tidak ada hubungan lagi sebagai pendeta. Tidak ada hubungan sebagai gembala. Tidak ada hubungan sebagai saudara. Tidak ada hubungan sebagai bapak. Tidak ada. Itu orang Kristen. Kematian itu memisahkan antara orang yang hidup dan orang mati. Itu orang Kristen. Nah, jadi kita harus tahu itu. Jangan sampai kita orang Kristen tapi orang mati kita pikir dia masih hidup. Tidak bisa. Orang Kristen tidak punya pemahaman seperti itu. Yang mati sudah selesai. Yang mati tidak tahu bagaimana dia selanjutnya. Tapi yang hidup tahu bahwa dia akan mati. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kelima. Kita Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Ya, silakan. 1, 2, 3. Jadi ingat ya, orang yang kembali ayat 5. Orang yang mati dikatakan tidak tahu apa-apa. Nah, itu garis bawah itu. Yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan sampai malam baru saudara bilang, saya mati ini malam, baru saudara bilang, aduh Pak Eben tadi malam dia datang, lalu kemudian dia baca ayat Pengkhotbah 9 ayat 5. Itu omong kosong, tidak ada. Ya, saya sudah mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi, kenangan juga tidak ada. Ayat 6 dikatakan, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak ada lagi bilang orang mati datang ceke, tidak ada. Itu omong kosong putar balik. Ya. Jadi jangan pernah percaya, sekali lagi jangan pernah percaya itu. Ya, yang masih percaya bilang orang mati datang ceke, orang mati masih datang ganggu, itu baca ini ayat. Kasih tidak ada, kebencian tidak ada, kecemburuan tidak ada. Ya. Jadi kalau nanti misalnya saudara pacarin orang yang dia pun pacar baru mati, misalnya, ya, saudara tidak usah takut karena dia pun pacar tidak cemburu lagi, ya. Tidak ada bilang dia datang kok dia cek ke kita, tidak ada, ya. Tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan. Orang meninggal itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu hubungan orang mati ya. Jadi setelah kematian ingat ada permulaan kehidupan yang sesungguhnya, ya, bukan di dunia tapi yang kedua, ingat baik-baik, orang mati tidak ada hubungan dengan orang hidup. Sudah selesai. Itulah yang namanya kematian. Ya. Yang terakhir, saya mau tutup dengan bagian ini. Orang yang mati itu tidak ada kesempatan lagi untuk bisa bertobat. Ya, tadi saya sudah sempat bicara. Ya, jadi kesempatan itu hanya ada pada orang hidup. Orang yang mati sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi kalau kita masih hidup itulah kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melayani sungguh-sungguh, ya, bertobat sungguh-sungguh. Lihat ini ayat Lukas 16 ayat yang ke-27. Lukas 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat yang mulai. Ya, sama-sama baca. Lukas Pak. Ya. 1, 2, 3. Orang itu kalau demikian aku minta kepadamu Nah, jadi
siapa yang suruh? Ini Lazarus. Lazarus minta kepada Abraham supaya orang kaya ini minta kepada Abraham supaya Lazarus itu bangkit dan pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi ayat 28 bilang apa? Silakan 1 2 3. Ayat 29. Dua 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, dia masih kepala batu. Abraham bilang sudah ada di sana hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, tapi dia bilang tidak, harus yang mati yang pergi. Lalu ayat 31, Abraham bilang apa? Ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak mungkin ada orang mati yang punya kesempatan lagi, ya. Jadi hanya ada orang-orang yang hidup saja yang punya kesempatan. Karena itulah sekali lagi ingat, kematian itu satu akhir dari suatu kehidupan di dunia dan awal suatu kehidupan yang baru. Yang kedua, kematian itu sekali lagi memisahkan antara orang hidup di dunia dengan orang yang sudah mati. Lalu yang ketiga, kematian itu kesempatan terakhir, tidak ada lagi kesempatan di dunia orang mati. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sekalian. Baik, sudah 1 jam ya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Masih ada banyak yang belum dijawab, tetapi nanti kita akan bertemu lagi untuk kali berikut dan kita akan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kita. Baik, mungkin ada yang mau memberikan komentar, boleh, saya tunggu untuk beberapa waktu. Tapi sekali lagi untuk pertanyaan selanjutnya nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya. Tuhan berkati.